Seksi, Bray. Seksi. Rok pendek ya enggak. Wuhui. Kirain gue malam rezeki nih. Nah, ada cewek. Tuh gue bingung tuh. Malam dia sendirian ada di situ. Gue godain dong. Gue godain. Mbak. Nah, nengok. Neng. Nggak nengok. Tapi dia berhenti. Lagi jalan tuh pas gue panggil itu dia berhenti. Begitu pas nengok. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Wah, gue lari langsung. Waduh, mukanya kayak udah kayak orang bekas tabrakan. Terus gue nengok dong. Set. Gak ada halusinasi gue. Nengok ke kiri di jendela lo anjing. Serem banget. Ih, maksudnya dia di jendela dia lihat lagi tuh cewek. Pas banget komuknya. Itu cewek yang tadi. Gue yang paling pas gue bengong. Begitu pas gue duduk. Kayak ada yang aneh. Gue di kuburan loh. Gila. Ya Allah. Coba yang gitu. Gue tidur di kamar. Bangunnya di kuburan. Sambil main gue. Kenapa nih Bang? Halo, Mat. Ini si anjing lama amat lu buruan nih. Lu kenal baju abu-abu celana jeans nggak? Kagak jelas nih orang nih ngatin gua nggak nyaman nih. Buruan, lu kalau 2 menit lagi nggak datang gua cabut ah. Iya, jadi nggak enak lu nih. Ngapain sih? Itu, pinggir lo. Pinggir. Mat! Ya, sini. Surono. Gimana, Bre? Lu lama banget lu tuh orang tuh ngapain tuh? Itu siapa itu? Itu lihat tuh ngeliatin lu kayak bocah pengak. Lu jangan megang motor gue. Lu ambilin gue minum, ambilin minum aja, ambilin minum. Dah. Biasa aja mukanya, biasa aja. Gak usah sangi mukanya, biasa aja. Ngeselin banget deh. Kalau ayam pelok pantes, orang ngapain itu namanya? Enggak, dia kebiasaan dulu pas kecil bayi bukan kasih susu. Kasih apa? Colok aja matanya. Pantesan aja. Lu lama banget tuh. Gue minta maaf. Ngajak Macet tadi, nongkrong, macet gue udah di sono. girang-girang ketemu yang begituan, bocah pelok. Ini, Bre. Ceritain kemarin temen gua. Cerita apaan lo? Cerita waktu itu. Ini pas banget malam Jumat. Ceritain aja ya. Iya lah malam Jumat lo ya. Enggak, gua nggak mau. Gue udah bawa temen gue kesini karena pengen denger cerita lu juga. Oh, temen lu? Ini temen gue ini. Ya dia ikut juga. Bang. Gua Kenal lu bang, gua kenal lu. Lu kenal? Ervan Naro kan? Ih, gue nonton ituan Canda Ceria bego di Satu TV. Gue kalau malam nggak bisa tidur nonton YouTube. Udah muka dia tuh. Sama satu lagi siapa tuh? Bang siapa tuh? Yang ini. Bang Amang. Ya, Udah tuh. Iya dia. Berdua tuh. Ervan sama Amang. Ih, Di Canda Ceria. betul. Nonton juga bang. Nah, nonton gue di YouTube ada. Oh kira. Cuman itu bang lu nggak syuting lagi apa gimana? Itu beda. Itu kan Ervan. Kalau kita di mari sama Ervan. Lah emang nama kita di sini apa nama acaranya? Mapan. Mamat? Mamat Erpan. Oh. Iya. Namanya udah beda. Ini adeknya. Erpan nyimpen. Kita sapa dulu dong. Mamaders. Mamaders. Gila, Mamaders. Mapaners. Mamaders. Oke. Hai, meletus. Enggak. Perjanjiannya nggak meleduk tuh. Enggak ada kontrak. Ngapa jadi horor begini nih? Oke, welcome back di Mapan. Selamat malam Mapaners, welcome back banget nih ya. Gila.
Kita masih di acara mapan, tentunya dengan cerita-cerita seputar kejadian mistis, horor. Oke, pokoknya hari ini kita mau cerita. Kita mau bercerita. Udah datang nih temannya Mamat, namanya Mamat. Rahmat. Mending gini, dengerin dulu ceritanya, asik banget, serius. Ntar dulu, lu kan telepon gue, ngajak nongkrong di sini, gue udah seneng tuh nongkrong. Terus mau cerita apaan? Yang itu, Cerita yang itu Yang parah kayak men. gitu. Gue sampai di Rukia itu gue ngeri deh, amit-amit gue ntar keulang lagi. kagak bakalan. Ntar pulang ditemenin. Iya. Ya, tapi janji Semakin dulu, kalau gue ntar iya. ada apa-apa di rumah, lu gue telepon lu datang. Iya gue janji bang. Oke, sip. Nih, Nih, dengerin ceritanya bre. Bagus aja. ya sebenarnya sih kalau buat gue serem banget deh, bener deh. Yang amit-amit deh, amit-amit gue jangan sampai ngalamin lagi. Kalau bisa lu jangan deh. Nih, ya ini kayak biasa kayak begini nih. Gue kalau malam suka susah tidur kan. Ini kebetulan si Mama telepon gue nongkrong nih. Kalau waktu itu pas gue sendirian teman-teman gue ajak nih, dia juga gue telepon nggak bisa. Jadi akhirnya gue jalan deh tuh ceritanya kan, keluar rumah. Deh, gue jalan, bakar rokok, gue nongkrong aja. Gue liat sis kamling kosong kan, gue nongkrong aja di situ deh. Ambil main HP. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh gue ngeliat aja tuh, biasalah mungkin warga kampung belakang kali ya, pas lewat tuh cewek cakep kayaknya pulang dari kafe tuh. Seksi bray, seksi, rok pendek ya enggak. Wuhui. Pikiran gue malam rezeki nih. Nah udah cewek. Tuh gue bingung tuh. Malam dia sendirian ada di situ, gue godain dong. Gue godain. Mbak, gue bilang gitu kan. Nggak nengok, Neng. Nggak nengok. Tapi dia berhenti, lagi jalan tuh pas gue panggil itu dia berhenti. Dia ngeliat spion? Enggak. Kagak, kan jalan. Oh, iya. Masih pakai spion. Ini ngeliat spion, ngeliat, oh ada yang manggil gitu kagak ya? Oke. Terus dia udah berhenti begitu, wah nungguin gua nih. Biasa dong, jiwa kelelakian, gua samperin. Neng, ceritanya kan, nggak nengok juga, tapi gua sambil ngedeket. Begitu pas nong, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mukanya, serem banget. Jerawatan gitu? Oh mending jerawatan, Duh, jangan sampai deh. Gue lari langsung. Waduh, mukanya kayak, udah kayak orang bekas tabrakan. Itu gue bingung. Itu cewek cakep tapi, Gue lari pulang ke rumah. Buru-buru deh gue pulang ke rumah, masuk. Gue kunci pintu, jebret. Gue masuk ke atas tempat tidur. Gue ke tempat tidur, gue udah ngos-ngosan kan. Wah kayaknya gak bakal ngikutin ke rumah kali kan pikiran gue. Udah tuh, gue kamar mandi deh. Cuci muka dulu, gue cuci muka, buang sial deh tadi ketemu gituan kan. Terus gue cuci muka, udah balik ke kamar tidur lagi, gue udah santai tidur. Iseng juga sih gue, mata gue kayak ada apa, gue denger suara kerasak-kerasak gitu kan. Apaan kayak tikus kali di loteng kali pikiran gue. Deh, gue main HP lagi, terus gue main HP, kayak ada suara, lu tahu gak sih suara-suara kayak yang kayak gitu, kayak kalau kita nonton film di bioskop tuh ada suara gitu. Terus gue nengok dong, seret, nggak ada, halusinasi gue. Nengok ke kiri di jendela lo anjing. Serem banget. Maksudnya dia di jendela, dia lihat lagi tuh cewek. Pas banget komuknya. Itu cewek yang tadi. Tapi lu pas yang awal ketemu itu lu sempet ngobrol nggak sama dia ngasih tahu rumah lu di mana kan? Ngobrol bagaimana, orang dia bule kayak juga langsung kabur, gila lu. Ngobrol. Ya kali aja gini. Rumah gua di sana ya. Gitu lari kan. Ceritanya nggak gitu. Gua kasih tahu. Gila lu. Gua kasih tahu sama dia, dia ngikut gue. Udah, gua tarik dong selimut gue. Panik gua kan. Wah, gua udah bingung. Dalam rumah gua mau kabur kemana? Ya, kalau di jalan gua kabur ke rumah. Itu kan rumah lu, ngapa lu Dia pakai makanya dia kabur? di jendela. Gua kabur kemana? Gua tarik dong selimut gua. Gua buru-buru tuh. Gua nggak tahu kenapa itu selimut kurang ajar lagi. Gua mau pakai nggak bisa. Gua tarik begini, dia turun lagi. Gua tarik lagi, dia turun lagi. Astagfirullahaladzim. Akhirnya terakhir gua ngeliat lagi mau nggak mau kan, namanya orang panik kan nggak sini doang fokusnya. Takutnya dia masuk. Gua nengok lagi begini, anjrit. Ada lagi? Gua muka masih tetap di situ, nggak pergi-pergi. Gua pikir nggak hilang. Akhirnya udah gua tutupin aja.
Mata gue begini. Nah tuh gue nggak sadar tuh, tahu-tahu gue inget. Pagi aja, tiba-tiba langsung pagi Terus gitu. pagi kayak ada suara orang nyolek gue sempet, wah mata gue nggak langsung gue buka dong. Dia nih, jadi kayak halusinasi gitu. Iya, Jadi ke bawah-bawah ya gue gitu udah ya. lama kok, gini kaki, ada yang giniin kaki gue. Anjing, lu jangan gangguin gue, mulut gue gitu. Tapi mulut gue tutup gini. Pas gue buka, bapak-bapak, bukan yang semalam. Alhamdulillah, lega dong gue. Duduk lah gue. Santai, ya kan? Berarti di rumah bapak itu lu ya, tidur ya semalam ya? Bukan, gue yang paling pas gue bengong, begitu pas gue duduk. Ini kayak ada yang aneh. Gue di kuburan loh, gila. Ya Allah. Coba bayangin tuh, gue tidur di kamar, bangunnya di kuburan. Siapa yang mindahin gue? Ya yang berarti yang tadi, yang perempuan itu ntar lu nggak masuk di akal ya. Kalau Nggak dipikir-pikir ya. Lu tidur nih, kan lu pulang nih, tidur yang tarik selimut. Iya, gue ketakutan nih gara-gara tuh hantu. Itu lu sadar nggak itu di kasur kalau lu di kamar? Gue tahu di kamar, kan gue pertama udah cuci muka. Abis dikejar tuh gue cuci muka dulu. Gue ke kamar dulu bener-bener, gue main handphone lagi. Gue denger suara, begitu pas gue liat di kamar itu baru tuh. Gue panik tarik selimut, nggak bisa gue tutup muka gue begini. Tahu-tahu ada yang nyolek-nyolek gue. Terus kaki gue dicolek-colek gini. Pas dicolek-colek kan, gue masih kebawa cerita semalam tuh yang gue alamin. Gue ngomong tuh, "Duh Pak, jangan gangguin saya. Udah jangan gangguin saya." Tahu ada suara gini, "Woi bangun lu." Lah kok suara laki nih? Gue buka mata, wih ih bapak aman. Lega gue, alhamdulillah gue lega. Gue duduk dong. "Lu ngapain tidur di sini?" Wah pas dia ngomong begitu tuh gue sadar. Gue tengok kanan kiri. Astagfirullahaladzim, apa gue di kuburan? Lu di kuburan? Gue di kuburan tuh pas bangun. Kuburan lama atau kuburan baru yang masih tanah atau yang udah ada ininya? Ya itu kayaknya sih Yang makam keluarga dia tuh. Yang udah ada keramik kayak gitu? Iya ada yang sebagian. Yang lu tidurin ini, yang lu pas bangun itu apa? Di area kuburan, nggak pasti kuburannya. Gue di area kuburan. Jadi di kuburan itu, pokoknya di area situlah ada tanah tempat. Gue di situ. Yang bikin gue bingung, yang mindahin gue siapa? Gue bertanya-tanya dong. Terus pas gue pulang, anjir lapar banget. Mungkin karena semalam itu gue kondisinya takut banget ya, lapar gue. Pergi dong gue, ada tukang nasi tuh dekat tempat gue. Dulu itu kuburan sama rumah jauh? Enggak terlalu jauh. Ya emang warga situ kadang ada yang dimakamin di situ, kalau enggak ya di TPU lah. Oh tanah wakaf gitu ya? Iya kayak tanah wakaf lah pokoknya itu. Ayo ini makin bletek-bletek. Terus pas gue balik nih, mau ke warung nasi kan gue mau beli nasi dulu lah pikiran gue sambil mikirin yang capek. Nah gue ketemu tuh sama temen gue, tangga gue. Dia ngomong, "Lu ngapain lu malam-malam jalan sendirian?" "Hah? Gue jalan." Berarti gue ngigo dong. Gue baru inget tuh, tapi gue nggak cerita sama dia gue dari mana. Gue cuma ditanya doang jalan. Gue langsung mikir tuh, gue diem aja tuh. Dia ngomong, "Jalan," dalam hati. Jalan. Gue nyerah. Gue mikir aja tuh sepanjang perjalanan. Gue yang aneh nggak jadi beli nasi Pak. Gue pulang karena gue bingung. Gue nggak pernah lu begini, Allah. Gue nggak pernah, bener-bener serius sumpah gue nggak pernah kayak begini. Kalau temen lu bilang lu jalan malam-malam sendiri gitu ya, berarti kan itu ada yang namanya kayak penyakit Ngigo. Sleepwalking tuh kalau bahasa Indianya. Walking itu yang buat itu ya, yang kaset dulu zaman dulu. Bukan. Itu Walkman. Oh Walkman. Iya. Panggil Depel. Jangan dong, kita lagi asik begini. Ada orang pelo. Depel. Panggil Depel. Terus, Nah, lu mungkin nggak waktu kecil atau waktu sekolah dulu lah pernah ngigo jalan gitu? Nggak pernah. dari kamar ke kamar tetangga gitu nggak ya? Kalau itu bukan ngigo, niat. Tapi nggak pernah tuh ya? Nggak pernah. Cuman ini yang gue bingung, itu nyata banget soalnya itu perempuan nyata. Terus dia sama percis di kamar gue. Gue pikir halusinasi gue, maksudnya tadi gue lihat karena ketakutan di kamar kali suara kesek-kesek halusinasi. Begitu dia lagi di situ. Gue kan udah sempet narik selimut tuh, gue nengok nggak hilang-hilang. Nah itu yang gue bingung lagi. Pertanyaan gue kan kenapa gue bisa di kuburan, tapi tetangga gue bilang gue jalan, dipanggilin sama dia. Nggak nengok. Cuek aja gitu katanya, gue jalan. Tapi melek. Ya dia nggak tahu melek apa enggak, orang pokoknya dia ngeliat gue jalan aja dari jauh. Dia manggilin gue, "Mat, lu mana? Malam-malam lu," katanya. Tuh gue pulang kerja manggilin lu, diem aja kata dia gitu. Lah,
Gue nggak tahu Tapi lu gini. manggilin gue. Sosok yang lu panggil tegur itu malam-malam ini bukan? Anjing! Ya Allah! Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammad Beda Rasulullah. trauma, nanti kagak Ya dilanjutin Allah. ceritanya. Iseng banget kelakuan. Itu serem banget kan? Enggak nyampe kayak begitu, bukan pocong. Ini kan cewek kafe. Cuman mukanya, aduh. Ya, pokoknya bekas kecelakaan dah. Ditunjukin, ntar kagak dilanjutin ceritanya, konten kita kagak ada. Iya. Nah terus Udah deh, amit-amit deh gue. Gue takut kejadian lagi, Pak. Udah gitu aja deh. nanggung banget. Ini malam Jumat, ntar gue pulang gimana ya? Bareng gua. Serius lo ya? Nyampe mobil aja. Si anjrit. Horor lu. Ntar gue khawatir tuh kayak di kamar. Nah terus ya deh gue lanjutin nih. Terus dari kejadian itu, udah deh gue pikir itu hari yang buruk deh buat gue. Deh gue tanya deh, sana ada teman-teman gue lah ya yang ngerti-ngerti agama gitu deh. Gue sholat tuh, gue coba di kamar gue sholat. Terus ya udah gue zikir-zikir deh sebisa gue. Nah malam itu gue alhamdulillah tidur nggak kenapa-napa. Pas malam itu gue tidur nggak apa-apa ya. Udah gue diem aja tuh, gue simpen deh rahasia gue. Nah pas selang 1 minggu kalau nggak salah deh. 1 minggu, kurang seminggu, apa kira-kira semingguan gitu. Gue aneh tuh, gue ngimpi. Tuh perempuan lagi. Dengan wujud yang sama, muka yang sama dan Iya, dia nggak punya baju kali ya, nggak ganti baju, bajunya sama udah. Pokoknya style sama yang gue lihat pertama di pos ronda tuh kayak begitu tuh. kalau dia punya apa ganti baju ini beda-beda berarti punya ini distro. Enggak, tapi kan gue sering nonton 21 tuh, bioskop lah ya. Itu kan hantunya kan kelihatan tuh pocong apa. Enggak, ini mah emang cewek napak orang dia jalan kaki. Gue lihat cuman mukanya yang hancur. Nah terus dari situ gue ngimpi, serem banget mimpi gue. Ampun, di mimpi gue itu karena gue ketakutan di rumah gue sendiri, dia nyerang gue dari segala sisi tuh, dia nongol. Akhirnya gue kabur ke kamar mandi. Ingat di mimpi gue itu. Ya gue mah tidur di tempat tidur. Dalam mimpi gue kabur kamar mandi. Gila lu, gue bangun di kamar mandi besoknya. Ya anak kosan kan, tiba-tiba temen gue kan. Ketok-ketok pintu ditutup kan, dia ketok-ketok dulu takut ada yang mandi. Dia buka, gue lagi tidur. Oh pantesan aja lama lu tidur, anjrit. Gue kaget, perasaan gue tidur di kamar. Udah, gue langsung pikiran gue, ya Allah ini kayak kemarin nih kayaknya gue ngigo lagi nih. Maksudnya jalan sendiri ke kamar mandi gitu, tapi sama kayak di mimpi gue tuh gue lari ke kamar mandi. Ya terus gue emang nyatanya gue bangun tidur di kamar mandi. Udah dong, gue dari situ gue ceritalah sama temen gue lagi tuh, ada salah satu temen gue lah, dia bilang, bro lu coba ruqyah deh gitu. Nah, terus ruqyah tuh ceritanya gue sama temen gue kan, sono. Yaudah, pas gue ngomong tuh sama Ustadznya, gue sebenarnya salah satu orang yang awalnya nggak percaya gitu-gituan, karena kan kita beda alam. Tapi karena gue ngalamin sendiri berarti ada men. Terus kata, nah itu gue inget banget tuh Ustadznya bilang, emang itu ada. Tapi kalau sampai nyerang manusia, itu biasanya cuman halusinasi kata dia. Halusinasi kita aja gitu loh. Tapi gue ngerasa diri gue halusinasi nyata gitu maksudnya. Gue kan sempat negor. Terus itu gue lihat di jendela, itu nyata kan. Seminggu kemudian gue ngimpi di mimpi gue ngalamin sendiri soalnya gue tidur lagi di kamar mandi. Nyata apa halusinasi itu? nyata. Iya. Terus di ruqyah, wah anjrit. Gue sih nggak sadar ya, gue santai aja orang di ruqyah. Ya udah, bacanya kata dia sih gue ketempelan apa gitulah, pokoknya ada yang jahat sama dia. Iya. Gue lo. Terus Iya, akhirnya dari situ ruqyah lah gue. Kata temen gue yang nganterin, ngamuk lo gue. Kayak kesurupan, kata temen gue cerita doang karena gue nggak ngalah. Gue taunya ya udah lagi begini dia baca ayat-ayat Quran gitu deh. Tahu-tahu Kayak terhipnotis gitu. iya, berarti ya? terus gue Tanpa disuruh tidak menyadarkan diri. udah konsentrasi aja, tenang aja kata dia gitu kan. Ya udah, gue ingetnya begitu, terus lama-lama mata gue terpejam. Udah gue nggak inget apa-apa lagi. Tahu-tahu selesai udah ada ustadz di situ. Gue bangun, orang capek gitu kan bangun. Ya udah gue sempet tiduran, terus gue bangun tidur, kasih minum, udah gue pulang. Bener loh, dari situ gue udah nggak ada kejadian itu lagi. Tapi gue sumpah, ini gue
Aduh cerita gue takut pulang gue takut. Ya lu nggak Di usah rumah. pulang. Kalau takut pulang nggak usah pulang. Lu di sini aja. Ye lo. Yang tadi mau. Depel. Dari pelo. Enggak lah. Sereman dia dari setan. Serem banget bener sumpah Asti. Lu jangan pernah ngalamin deh. Gua ngeliat langsung. Itu tuh. Itu kayak yang di handphone lu tadi. Tapi gini, lu ngeliat, lu pas negor cewek itu, pernah nggak sih lu denger cerita sebelumnya nih ya, denger cerita ada kejadian apa di situ, entah mungkin ada cewek yang mungkin ya maaf nih ya diperkosa, Celakain dibunuh, lah. Enggak, gua nggak pernah denger apa-apa. nggak ada cerita apa-apa di situ. Iya, gue secara pribadi gue nggak pernah denger cerita gosip-gosip mama gitu ya. Tapi mungkin aja kali bisa ada begitu ya. Cuman gue nggak pernah denger cerita itu. Yang tentang kenapa-napanya gue juga nggak denger apa-apa sih. Kalau ada ibu nasi begitu doang. Bilang sama gue, kalau malam-malam mendingan jangan pada keluyuran gitu doang. Ya biasa lah yang kayak gitu, biasa. Kan Mama, besok pagi sekolah soalnya. nah, bisa jadi. Bukan gitu, maksudnya mungkin ya lebih aman di rumah lah kalau malam hari tuh. Supaya ngindarin hal-hal yang kayak begitu. Lah kalau karyawan shift malam, Tuh mama berarti belum tahu. Lah orang dia di rumah aja didatengin. gue di rumah didatengin, ngapa harus di Iya, jalan? karena malam-malam di luar rumah ya begitu jadinya. Kayak kita nih malam-malam. Berarti ntar ada ya, ntar di rumah dia ya. Ya jangan di rumah Lu dia gila dong. lu, jangan amit-amit ih, Jangan jangan di sampai rumah lagi dia lah. dong. Gila lu. Terus dia bos apa? Sweet. Wey, lu mau jerumusin gue. Tenang aja bre, kagak bakalan gitu. kita nggak ada. Kagak bakalan. Ini kejadian lama, gue udah gak pernah ngalamin lagi. Sebenarnya gue males banget ceritain. Ntar gue takutnya, ya itu bener juga takutnya halusinasi. Ntar gue kebayang lagi, ada itu. Jangan deh, jangan. Enggak, Astagfirullah, kagak. jangan. Kagak, tenang aja. Soalnya kan- Pokoknya setiap kali ngeliat gitu bayangin muka gua. Oh. Atau DPL aja bay. Bang Mukanya yang- Bewok sama Depel. Udah DPL bewok lagi. Tapi tuh orang bisa begitu ya. Dari tadi lu serem banget, lu gak datang-datang nyotin Macet. gua. Lihat yang lain kayak gua aja diliatin gitu. Lu tau gak? Dia ngeliatin itu ngajak ngobrol sebenarnya. Ngobrol apaan? Dia ngobrolnya tuh pakai kode Morse. Oh anjir. Karena Gila lu anak inian pecinta alam Dia pakai Morse. setiap gerakan yang ada di mukanya, entah itu kedipan mata atau kuping gerak. Ini serem horor Bang nih. DPL, Bang DPL. Aja bisa Hati-hati, masuk panas sini. itu api ya. Panas hati-hati. Udah. Wih. Gua minta korek lah. Ini doang tolong ah. Udah. Ini yang begini nggak dirantai. Jangan dirantai. Sini deh. Deh, pel. Sini. Sini gue bidenin. Ngelirik sana, ngelirik sini. Jangan dicolek. Dia ngajak ngobrol, Ini ngajak ngobrol gini. Deh, pel. Lucu ya rambutnya kayak stok onyu bro. Pertama stok onyu. Ini pas kecil ngemutin stop kontak soalnya begini. Enggak, gue pikir kenapa ini orang, oh temen lu. Oh, iya, gue baru tahu. Kagak, dia- kisah dia- ini. Ya gue kasihan sama dia. Jadi dia gue ajak ikut bantu gue aja. Ini gue kasihan soalnya sama dia. Ya, ntar yang di sana. Ini Yang kayak sana aja begini. ya. Oke? Dia balik lagi Oke, ya. thank you. Tinggi ya. Ntar lu inin aja, pel. Tinggi. Udah. Bunyi. Lama-lama kayak ituan nih. Kayak apa? Lu jangan Tuh. diliatin, ntar Hati. kalau diliatin ntar dia jadi itu. Apa? Lu apain? Colek-colek kuping gue. Udah. Iseng deh, biar. Jangan dipukul. Cewek bukan. Tapi waktu lu habis kan yang di kamar nih, lu cuci kaki, cuci tangan, Udah semua gue cuci Ambil wudhu, muka. Ambil wudhu. Buru-buru itu. tapi nggak ngambil duit KTM kan? Ya, udah nggak sempet. mau ngambil duit KTM. Udah nggak sempet. Tapi itu satu hal yang gila lu sampai di Rukia Pak. Karena emang itu Mana ada nih ya, gue kasih tahu nih bang, gue kasih tahu sama lu bang ya. Mana ada orang yang takutan ya. Udah nyampe rumah. Udah ketakutan dia ngambil duit. Mau nyogok setan ya. Gua tuh
Aduh. Udah, aku berat tau. Bentar, gua KTM dulu ya, gitu maksudnya. KTM. Gila, gitu. anak-anak perempuan. Udah gue minta maaf deh. Minta maaf, emang nih rada sengklek kan. Gue, aduh anjing. Tapi asli sumpah emang serem banget. Lu ada ide untuk di Rukia tuh dari teman tuh? Temen gua pas gua cerita, lu coba deh bro Rukia. Pas ketemu sama orang yang mau ngerukia lu itu dia sempat ngomong nggak bahwa ini ada yang nempel nih di lu nih atau lu ada dari kecil? Itu dia bilang kalau kata orang dulu ketempelan. Ketempelan. Ketempelan ya itu jadi ada yang ngikut gitu. Oh ngikut dia. Iya. Oh, berarti abis ya lu nggak tahu sih ya pas kabur itu lu nggak nengok-nengok belakang ya? Nah, kan udah tahu dia ngikutin. Kenapa di jendela ada? Kalau gue nengok ke belakang apaan? Lah kalau gini, kalau kita nonton di film Indonesia ya ini kan gini, set, dia ngeliat hantu nih, terus dia lari gini, oh lari, oh masih ada dia, gitu, kan gitu. Masa lu enggak, masa Hah? Tidak mungkin Pak. Karena apa dia kayak gitu? Dia lari tapi lari mundur. Jadi nggak perlu nengok, jadi udah kelihatan. Enggak lah, emang serem. Gue udah nggak ngeliat nengok-nengok lagi, gue udah langsung lari aja. Pokoknya pikiran gue tuh cari tempat aman, selamat sampai rumah. Gue udah sempet langsung ke kamar, terus cuci muka dulu deh, buang sial. Gue inget orang dulu kan kalau habis, dulu tuh biasa tuh kalau kita habis ngeliat jenazah ataupun kita habis ngantar jenazah ke kuburan, suruh pada cuci muka dulu atau wudu gitu. Tapi kan ada mitos juga kalau lu habis ketemu sama Hantu. kayak begituan tuh rezeki katanya lancar, dapat entah kerjaan entah apa gitu, bener nggak? Itu betul. Lu ngerasain nggak? Enggak ah, sama aja, nggak ngaruh. Ya, emang udah Enggak takdir berarti. Dia nggak ngerasain kan dia nggak jualan. Oh iya. Gue nggak ngaruh gitu-gituan. Kagak ngaruh ya? Iyalah. Ini menurut lu ya nih ya. Menurut lu ya, bukan lu. Menurut lu. Apa hikmah yang bisa lu dapet dari kejadian itu? Hikmahnya apa ya? Jangan jahil sih. Jadi kalau ngelihat orang, ya nggak usah jahil. Gue ada niatan jahil sih. Maksudnya dalam arti kata jahil tuh, cewek cakep nih, seksi nih kan Kenalan gitu. itu ya? Iya. Dapat nomor Itu aja tuh. BBM ya? Gue tuh lupa itu. Gue udah nggak pikiran bahwa gimana. Pokoknya, cewek seksi. Tahu kan sendiri ya gimana ya. Ngeliat cewek seksi, Bujangan pengen ya. tahu Iya. nomor handphonenya nggak. Iya. Rekening lagi anjing. Iya, gue sih hikmahnya gitu doang. Gimana menurut lu apa? Iya, yang- jangan jahil aja kalau ngeliat itu ya biasa aja gitu. Maksudnya jangan apa ya? Pengen deketin, ngeliat cewek seksi. Berarti harus lebih peka sama daerah apa sekitaran kita gitu kali ya. Berarti iya sebenarnya berarti kita harus percaya bahwa kita Ya itu hidup yang kayak gitu tuh ada, Iya. kita nggak sendiri. Iya kan maksud Emang lu kita gitu. bertiga. Iya. Tapi Tapi lu kalau balik berempat. habis ini balik dia juga tetap bertiga kan? Sama lo berdua. Siapa lagi? Tapi itu berarti sama kayak kerja kan ada orang yang suka cerita, kalau di apa musola jangan tidur ini ntar dipindahin loh, bener? Kayak gitu ada kan ya? Ada. Berarti lu awalnya tidak mengakui adanya mereka. Iya, karena sekarang nggak pernah ngalamin. Akhirnya lu mengakui gitu sekarang. Iya, itu orang gua alamin sendiri. Cuman gue juga itu kata Ustadz itu halusinasi, tapi gue nyata. Jadi semua tuh bisa jadi berdasarkan mindset kita sendiri. Kayak lagi sendiri nih. Kita tuh ngerasa kalau kita tuh nggak sendiri gitu loh. Otak kita merekayasa sendiri. Kayak sebenarnya kalau kita sendiri di sebuah ruangan yang gelap, kita bukan takut sendiri. Kita takut tidak sendiri, ya gitu. Iya, benar. Ya, bener. Ya intinya ini mah pelajaran lah buat yang nonton juga jangan usil lah sama perempuan sama Iya, benar, laki-laki nggak benar. usah usil lah. Iya. Udah. Gue salah itu. Itu udah teguran banget sih parah. Emang dulu bandel, Bandel banget ya? bandel. Kelihatan. Apaan udah dari apa kelihatan emang? Kalau lu nggak kelihatan hantu dong. Oh iya benar. Nah, Dulu bandel semenjak ya mungkin dapat hidayah kali kok hidayah siapa? Hidayah itu dong sinetron. iya. Teguran dari Allah gitu kan. Iya. Jangan usil lain kali. Iya. Tuh. Oke, Mapaners, Mamat mau ngomong. Kayaknya nyampe sini aja ya guys ya malam ini.
Semoga dari cerita ini ya kalian semua terhibur, apalagi masalah ATM ya kan. Kalau dikejar sama Sean, jangan ke ATM bro. Sholat, kalian wudhu. Ambil wudhu. Bukan malah ke ATM lu semua. Jangan dulu ke ATM ya. Mau nyogok hantu. Pokoknya ini jadi pelajaran juga buat kalian untuk jangan nggak usah usil lah gitu loh. Gue tahu seksi montok tapi kalau bukan istri mau ngapain? Iya. Jangan lupa untuk like, subscribe, ya kan, share, nyalain notif kalian, nyalain lampu kamar kalian, Matikan nyalain lagi lagi. korslet. Jebret. Intinya quotes hari ini adalah stop ngemut, stop kontak. Jadi kayak depel. Dari pel. Stop ngemut, stop kontak. Ya, oke. Dan buat para sponsor yang mau hadir di acara kita nih, masih banyak tersedia tempat-tempat Mejo. yang bisa boleh masang ini ayam topati ntar mau ini loh. Ayam topati ntar buat makan malam ada di sini, tenang aja. Kita pasti kasih ini kok. Tenang. Semuanya ada di sini, bisa masuk. Dan buat kalian yang punya cerita seputar kejadian-kejadian ya horor, mistis atau horor apa. mistis, bisa langsung kirimkan ke kami. Ya 9877, pakai rek jangan lupa. Itu apaan sih? Acara apa itu? Nah, akhir kata, Pokoknya nggak apa-apa, share aja ke kita. kita akan yang terbaik ceritanya kita akan undang sini kayak dia, kita undang. Dia dapat pulsa minus 25.000. Berarti gue ngisi dulu dong. Iya. Minus. Kita Biar dia KTM. kita akan undang ke sini ya buat berbagi cerita sama kita. Oke, akhirnya kita pamit. See you and I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.